Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 5 persamaan garis lurus. Kita akan membahas soal latihan 5.3 nomor 6 sampai 10. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 246 sampai 247 untuk siswa kelas 8 SMP. Nomor 6, Arista menerima bunga Rp4.000 tiap bulan atas tabungannya di bank sebesar Rp500.000. Jika Arista memutuskan untuk menyimpan semua uangnya, tunjukkan dengan sepasang titik berapa banyak yang akan dia miliki setelah 2 dan 4 bulan dalam ribuan rupiah. Buatlah persamaan garis yang mengilustrasikan hubungan antara jumlah uang yang dimiliki dalam ribuan rupiah dan waktu dalam bulan. Dari soal cerita ini, bunganya adalah Rp4.000, sedangkan modal di bank adalah Rp500.000. Sehingga kalau 1 bulan atau Y1 itu sama dengan 500.000 ditambah dengan 1 bulan dikali Rp4.000. Kalau 2 bulan 500.000 ditambah 2 dikali 4.000. Kalau 3 bulan 500.000 ditambah 3 dikali 4.000. Sehingga kalau YN N bulan 500.000 ditambah N dikali 4.000. Sehingga untuk 2 bulan, maka N-nya sama dengan 2. Y2 sama dengan 500.000 ditambah 2 dikali 4.000. 500.000 ditambah 2 kali 4.000, 8.000. Atau sama dengan 508.000. Kalau N-nya sama dengan 4, maka Y4 sama dengan 500.000 ditambah 4 dikali 4.000. 4 kali 4.000, 16.000. Sehingga sama dengan 516.000. Untuk persamaan garisnya, yaitu YN sama dengan 500.000 ditambah N dikali 4.000, di mana N adalah waktunya. Sedangkan jumlah uangnya adalah Y. Y adalah jumlah uang. Kalau kita membuat grafiknya, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu X-nya atau N. Grafiknya membentuk garis lurus. Kalau N-nya 0, berarti di sini 500.000. Kalau N-nya 1, maka Y1 yaitu 504. Kalau N-nya 2, maka Y-nya adalah 508. Dan seterusnya. Nomor 7, tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis AB dan melalui titik C. Kita cari persamaan garis AB. Titik A, koordinatnya adalah negatif 2,0. Titik B, koordinatnya adalah 0,4. Karena melalui 2 garis, maka kita substitusi ke persamaan garis Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Y dikurangi Y1 di sini 0, dikurangi 0, Y2-nya adalah 4. Sama dengan X dikurangi X1-nya negatif 2, maka di sini ditambah 2. X2-nya 0. Maka Y per 4 sama dengan X ditambah 2 per 2. Ini kita kalikan silang.
Namun karena penyebutnya kelipatan 2, kita bagi 2, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Kita kalikan silang, 1 kali Y sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4, plus 4. Maka ini adalah persamaan garisnya. Yang ditanya adalah persamaan garis yang tegak lurus. Gradien garis AB, MAB, yaitu koefisien dari X, 2. Karena tegak lurus, maka MC, garis yang melalui titik C, kalau dikalikan dengan MAB, itu sama dengan negatif 1. Ini karena tegak lurus. Sehingga MC, MAB adalah 2, sama dengan negatif 1. Maka MC-nya adalah negatif 1/2. Persamaan garis yang melalui satu titik dan gradiennya adalah negatif 1/2. Persamaan garisnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya, kita perhatikan titik C-nya 5, negatif 1. Y1-nya negatif 1, maka di sini ditambah 1. Sama dengan M dikali X dikurangi X1-nya adalah 5. M-nya adalah negatif 1/2. Kita ganti di sini negatif 1/2. Maka Y ditambah 1 sama dengan negatif 1/2 kali X, negatif 1/2X. Negatif 1/2 dikali negatif 5, positif 5/2. 1 ini dipindah ke ruas sebelah, maka Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 5/2 dikurangi 1. Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 5/2. Negatif 1 sama dengan negatif 2/2. Atau Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 3/2. Ini adalah persamaan garisnya. Kalau pada gambar ini, garis yang tegak lurus dengan garis AB dan melalui titik C adalah garis yang berwarna merah. Ini adalah garis yang tegak lurus. Nomor 8. Roni menerima bunga Rp4.000 setiap bulan atas tabungannya di bank sebesar Rp500.000. Kalau kita selidiki, soal nomor 8 ini sama dengan soal nomor 6, sehingga saya tidak usah membahasnya. Silahkan kalian lihat lagi soal nomor 6. Nomor 9, apabila diketahui dua titik P 1,1, Q 12,-1, garis L dengan kemiringan negatif 3/4 dan melalui titik Q. Berapakah panjang jarak antara titik P dan garis L? Persamaan garis yang melalui titik Q dengan gradien negatif 3/4 dan titik Q-nya adalah 12,-1. Persamaan garisnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya negatif 1, maka di sini ditambah 1. Sama dengan gradiennya negatif 3/4 dikali X dikurangi X1-nya 12. Ini kita kalikan silang. 4 kali Y ditambah 1 sama dengan negatif 3 dikali X dikurangi 12. 4 kali Y, 4Y, 4 kali 1 ditambah 4 sama dengan negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 dikali negatif 12, positif 36. 3X kita pindah ke ruas sebelah, positif 3X ditambah 4Y. 36 dipindah ke ruas sebelah, sehingga menjadi negatif 32, sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Untuk menentukan jarak, rumusnya adalah D persamaan garis yaitu AX ditambah BY ditambah C. Ini adalah harga mutlak per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga D sama dengan harga mutlak A-nya di sini 3X, 3 kali X-nya kita ganti dengan titik di P. Kali 1 ditambah 4 dikali Y-nya adalah 1, dikurangi 32 per harga mutlak dari
3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Harga mutlak 3 ditambah 4, 7 dikurangi 32 negatif 25 per akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Sama dengan negatif 25 per 9 ditambah 16, 25. Maka akar 25. Ini sama dengan negatif 25 per akar 25, 5. Maka sama dengan harga mutlak dari negatif 5. Harga mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Sehingga jarak titik P terhadap garis yang melalui titik Q ini adalah 5 satuan. Nomor 10. Bandara diatur untuk menerima pesawat yang tiba. Pesawat menelusuri garis lurus dengan kemiringan negatif 3 dari keberangkatan roda 0 detik sehingga mendarat. Pesawat berada 700 meter di atas bumi pada 2 detik setelah roda lepas landas. A. Buat persamaan garis yang mengilustrasikan hubungan antara waktu dan ketinggian pesawat. Di sini didapatkan gradiennya, M-nya adalah negatif 3 dan titiknya adalah 2,700. Sehingga dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan garis Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya adalah 700 sama dengan M-nya di sini negatif 3, X dikurangi X1 2. Y dikurangi 700 sama dengan negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali negatif 2, positif 6. Atau Y sama dengan negatif 3X ditambah 700 dipindah ke sana ditambah 700. Sehingga menjadi 706. Maka ini adalah persamaan garisnya. Yang B, buatlah tabel sesuai dengan poin A, kemudian buat sketsa grafiknya. Kita buat tabel seperti ini. Ini untuk X dan ini adalah Y-nya. Untuk X sama dengan 0, negatif 3 kali 0 ditambah 706. Maka hasilnya 706. Kalau X-nya 1, negatif 3 kali 1 negatif 3. Negatif 3 ditambah 706, 703. Kalau X-nya 2, maka negatif 3 dikali 2 negatif 6. Ditambah 706, 700. Dan seterusnya. Yang C, berapa ketinggian pesawat di atas bumi 8 detik setelah roda muncul? Maka yang C, kita perhatikan persamaan garisnya. Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. X-nya di sini sama dengan 8. Maka Y sama dengan negatif 3 dikali 8 ditambah 706. Y sama dengan negatif 3 dikali 8 negatif 24 ditambah 706. Maka Y sama dengan 682 meter. Ini adalah ketinggian pesawat saat T 8 detik. Yang D, seberapa cepat pesawat menyentuh tanah? Bagaimana hasil tersebut ditemukan? Saat mencapai tanah, yang D, berarti Y-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan garisnya kita substitusi 0 sama dengan negatif 3X ditambah 706. Atau 3X sama dengan 706. X sama dengan 706 per 3. Atau X sekitar 235,33 detik. Untuk menjawab poin B, yaitu buat sketsa grafiknya, maka kita bisa membuat grafik. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X-nya. Pesawat saat X sama dengan 0, 706. Jadi di sini X-nya 0, 706. Dan Y-nya 0, X-nya 235,33 detik.
Yang E, berapa lama pesawat akan mencapai 550 meter di atas bumi? Maka yang E, Y-nya adalah 550 meter. Kita substitusi ke persamaan ini, 550 sama dengan negatif 3X ditambah 706. Atau 3X sama dengan 706 dikurangi dengan 550. 3X sama dengan 156. X sama dengan 52 detik. Demikian pembahasan soal latihan 5.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.